Kak Ojan mau setting dulu. Baik. Sudah ini ya, sudah kelihatan Kak Ojan ya? Sudah kelihatan ya? Baik, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Kak Ojan sampai di Balangan. Padahal Kak Ojan udah lama nggak pulang, dan hari ini langsung ke Balangan, nggak mampir ke rumah Kak Ojan di Barabai. Jadi Kak Ojan langsung aja mau mulai karena teman-teman kayaknya udah siap ya dengerin cerita ya. Bismillah, sebentar. Ini kayaknya belum di spotlight punya Kak Ojan. Bentar ya. Kak Ojan spotlight dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah masuk dulu, Kak Ojan baru salam. Ntar dulu ya. Maaf ya teman-teman ya. Teman Kak Ojan udah nggak sabar pengen ketemu sama teman-teman SDIT sama SMPIT Darul Fikri Balangan katanya. Kak Ojan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah masuk dulu, Kak Ojan dulu yang nyapa teman-teman di sana. Oke, baiklah. Ntar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar dulu. Ya Allah. Ntar dulu ya? Iya, ntar dulu. Kan Kak Ojan dulu yang nyapa teman-teman tuh. Udah ada Syakila. Sudah banyak teman-teman yang nonton juga di YouTube. Oke. Bukan YouTube, Facebook. Oke. Ada Muhammad Hafiz Aulia sudah nonton juga. Oke. Nanti dulu ya. Oke, Kak. Dia nggak sabaran emang teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah masuk dulu. Kak Ojan kan udah bilang, tar dulu. Oke, Kak. Dengerin nggak? Iya. Sana. Aduh, Kak Ojan diganggu terus nih sama teman Kak Ojan nih. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tar dulu. Ya Allah. Jangan marah-marah dong. Nggak marah-marah. Cuman kamu jangan ganggu. Nggak boleh marah-marah, Kak. Astagfirullah, ya nggak marah-marah ya? Iya, jangan marah-marah ya. Iya, nggak marah-marah. Nggak boleh marah. Nggak marah. Jangan marah. Kok kamu yang marah? Maaf. Kamu yang marah, sana keluar dulu. Oke. Ntar dulu ya. Iya, Kak. Aduh. Baik, teman-teman. Jawab salamnya dari rumah yang semangat ya. Walaupun Kak Ojan mute all, tapi Kak Ojan insya Allah dengar karena menjawab salam itu wajib dan adalah doa. Insya Allah doa didengarkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Kak Ojan senang banget ketemu sama teman-teman. Ini ternyata nggak cuma SMP, tapi juga SD. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, dan SMP kelas 1 sampai kelas 3. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Coba semuanya yang keras semangatnya. Yang keras suaranya baca hamdalah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Coba ya. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua masih sehat teman-teman. Di masa pandemi saat ini nggak bisa kemana-mana. Kak Ojan nih di Jakarta tinggalnya. Kak Ojan udah kangen banget. Pengen pulang ke rumah, bertamu abah mama di Barabai, tapi belum berani pulang karena takutnya bawa virus dari Jakarta. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita masih sehat. Siapa yang sehat? Coba Kak Ojan mau lihat. Siapa yang sehat? Ngangguk-ngangguk coba. Siapa yang sehat? Oh, Muhammad Nafis Aulia ngangguknya kenceng banget. Siapa yang hari ini sudah makan pagi-pagi? Coba ngangguk-ngangguk. Oh, Ari, Caca, Rafa, Rifa, Zahratun juga makan pagi-pagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada nggak yang tadi bangunnya males gitu? Mentang-mentang nggak berangkat sekolah, mentang-mentang nggak harus ke Darul Fikri Balangan, mentang-mentang nggak ketemu sama gurunya, dibangunin nggak mau sama ibunya, ada nggak? Pagi-pagi dibangunin sama ibunya. Dek, bangun. Ibu, aku nggak mau bangun, aku masih ngantuk. Kalau bahasa kita gini, kalau bahasa Banjar.
Nak, bangun nak. Nak, bangun nak. Enggak ada hendak nah ibu mah, mama nah, ulun masih mengantuk mah, jangan dibangunin nah. Nah, ada nggak yang gitu tadi di rumah? Yang kelas 1 ayo ngaku. Ada nggak? Dibangunin. Nak, bangun nak. Enggak ada hendak nah, ulun masih ngantuk mama nih. Ada lah. Kadadalah. Alhamdulillah. Kalau ada mentang-mentang nggak sekolah, terus nggak mau bangun. Bangun. Ibu, mama, aku kan nggak sekolah hari ini. Walaupun nggak sekolah kan tetap harus pagi-pagi mandi biar seger. Iya, aku masih ngantuk. Bangun. Enggak mau. Bangun. Enggak. Bangun. Enggak. Bangun. Enggak. 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 Enggaknya lebih cepat daripada ibunya, ada nggak? Alhamdulillah nggak ada ya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi yuk suaranya yang kencang, baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersolawat kepada Nabi kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi-pagi kita udah maulidan ya. Sudah tadi ada kakak-kakaknya yang bertarbang. Coba kita tambah lagi sholawatnya yuk. Ikuti kaujian bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah masih bisa sholawat. Orang Banjar, akan Banjar kada lengkap kalau belum bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini Kak Ojan mau cerita, mau bakisah ajaran kita tuh. Nah, alhamdulillah. Tapi Kak Ojan mau panggil teman Kak Ojan tadi katanya pengen ikut, boleh nggak? Kalau boleh ngangguk-ngangguk, boleh nggak? Oh, boleh. Oke. Koko. Iya, Kak. Sini. Enggak. Kok enggak? Kesini. Enggak. Kok enggak? Tadi mau ikut katanya ketemu sama teman-teman Darul Fikri Balangan. Sini. Enggak, Kak. Sebentar. Kenapa? Kakak. Kenapa? Aku malu. Hah? Malu? Kau jangan paksa nih. Tadi kamu pertama kali muncul, sekarang malu. Kakak. Apa? Aku malu. Hah? Kamu malu? Malu sama teman-teman? Iya. Malu sama ustadz ustazah? Malu kenapa? Soalnya kamu aku bisikin aja ya. Ya, dibisikin aja ya. Kok ketawa? Geli telinganya. Kirain denger. Apa tadi mau ngomong apa? Aku malu. Malu. Kenapa malu kenapa? Soalnya kamu belum mandi. Kamu belum mandi? Belum. Kok ketawa? Iya, ini kan udah jam 9 tuh. Lihat tuh, Rafa dan Rifa kembar tahu itu sudah mandi. Wow. Raihan sudah mandi. Wow. Akila udah mandi. Wow. Zahratun sudah mandi. Wow. Kau jangan sambil baca-baca ya. Khaira udah mandi. Wow. Elsa udah mandi. Wow. Naila udah mandi. Wow. Radit. Wow. Wow mulu. Wow mulu. Ntar dulu, belum selesai. Wow. Wow mulu. Semuanya udah mandi tahu. Teman-teman yang di SD maupun yang SMP apalagi. Kalau kakak-kakak SMP pasti nyontohin ke teman-temannya, adik-adik kelasnya. Mereka udah mandi. Aku malu. Iya malu lah. Dan mereka sudah rapi di depan di depan laptop masing-masing. Tuh Radit sama adeknya pakai kerudung pink. Halo Radit sama adeknya kerudung pink. Halo. Hai. Ganteng ya Radit ya? Ganteng lah, masa cantik. Oh iya. Dan hari ini mereka udah siap tahu mengikuti acara Maulid Nabi di Darul Fikri Balangan Yayasan Al-Izzah.
Wah, Mereka udah rapi. Tahu nggak kenapa? kenapa? Tahu nggak mereka kenapa udah rapi, udah ganteng, udah cantik, pakai baju yang rapi, pakai kopi yang rapi, kenapa? Kenapa? Karena Heeh, satu, satu. mereka meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Hah? Kok hah? Meneladani Nabi? Iya, Emang Nabi main Zoom? bukan zoomnya. Nabi Muhammad itu suka rapi, Rapi, suka bersih, bersih, suka mandi, mandi. suka dandan, rambutnya disisir pakai minyak wangi. Wow. Jadi kalau kita rapi, Heeh, kalau kita mandi, heeh. Kalau kita bersih, heeh, itu kita meneladani akhlaknya Nabi. hah, keren. Teman-teman Al-Izzah keren. Iya keren, alhamdulillah. Terus sekarang mereka mau dengerin cerita Nabi. Wah, aku juga mau dengerin. Mau dengerin? Heeh. Oke. Sekarang Kak Ujen mau tanya ke teman-teman semua. Kak Ujen mau lihat di videonya siapa yang sudah siap mendengarkan cerita Nabi ngangguk-ngangguk. Wah, tuh ngangguk-ngangguk semua tuh. Keren kan? Keren. Ada yang ngangguknya gini, Kak. Itu bukan ngangguk, itu mah geleng. Oh, geleng. Coba lagi, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Ojan ngangguk-ngangguk? Oh, ngangguk semua tuh. Alfa Zikri ngangguk-ngangguk. Wah, Kak, Apa? ada yang ngangguknya gini. Gimana? Wah, itu mah jangan kecepatan gitu, sakit kepalanya. Oh, gitu. Ngangguknya dikit aja gini. Gini. Oh, gini. Itu mah bukan ngangguk. Kak Ojan mau cerita ya. Oke. Teman-teman sudah siap mendengarkan cerita. Heeh, Teman-teman SMP juga udah siap. heeh. Karena ini yang dengerin dari anak yang kecil banget sampai yang remaja, Kak Ojan milih-milih cara-caranya nanti sweet-sweet gitu. Oke. Oke, sekarang Kak Ojan mau mulai cerita. Aku Kamu mau ngapain di sini? aku mau juga dong. Mau apa? Aku Mm-mm. mau nyanyi. Sebentar. Kamu mau nyanyi? Heeh, Wow. Wow. Kamu mau nyanyi buat teman-teman di rumah? heeh, Wow. Keren nih, keren. Kamu mau nyanyi? heeh. Oke. Bisa nyanyi? Enggak. Ya, mau nyanyi nggak bisa nyanyi. Diketawain sama Zikri itu. Yang bisa dong. Kakak, Bukan nyanyi berarti. heeh. Mau ngapain? Aku Mau ngapain? mau sulap. Wow. Kamu mau sulap? Heeh. Wow. Nyanyi nggak bisa. Sulap bisa? Enggak. Mau nyanyi nggak bisa, sulap nggak bisa. Yang bisa apa? Kakak, Mm-mm. aku Kamu mau cerita. Kamu yang cerita. Wow. Nyanyi nggak bisa. Heeh, Sulap nggak bisa. heeh. Bercerita bisa. Enggak. Ya ampun dah. Terus mau ngapain dong? Bisa, Kak. Oh bisa. Heeh. Ya udah. Kak Ujan tadi yang cerita ya. Kamu dengerin. Oke. Oke teman-teman. Kak Ujan akan cerita buat teman-teman. Heeh. Dan aku akan mendengarkan. Ya kamu akan dengerin ya. Oke. Baik. Ceritanya. Aku akan dengerin ya, Kak. Ya dengerin ya. Oke. Kak Ujan akan cerita. Aku akan dengerin. Iya kamu akan dengerin ya. Heeh. Jangan bersuara. Oke. Kak Ujan akan memulai ceritanya. Aku akan dengerin. Iya kamu dengerin. Nggak usah ngomong. Iya, Kak. Aku kan ngasih tahu. Iya ngasih tahu tapi jangan ganggu. Kak Ujan kan udah mulai cerita. Oke. Diam ya. Oke. Kak Ojan akan memulai ceritanya, teman-teman. Dan aku akan dengerin. Nggak usah dipotong. Kakak, kakak, Kenapa? kok ketawa? Nangis. Kok ketawa? Kirain ketawa. Kak Ojan nangis tadi loh. Kamu motong terus. Oke deh. Kamu jangan ganggu ya. Siap. Ya udah kamu duduk di sana. Oke. Aku duduk ya, teman-teman. Ya, duduk ya. Oke. Kayak teman-teman loh. Lihat. Salah satu akhlak, Heeh, adab ketika menuntut ilmu, heeh, adab ketika di dalam majelis, heeh, adab ketika belajar heeh. adalah mendengarkan.
Pun. Kok mendengar pun? Mendengar. Lah. Bukan mendengarlah. Mendengar. Kan. Iya, mendengarkan. Kalau ada yang berbicara, kita harus mendengarkan. Itu adalah adab dalam belajar. Dan teman-teman SD, IT, SMP, IT, Darul Fikri, anak-anaknya adabnya keren ketika belajar, yaitu mendengarkan. Oke. Kamu juga mendengarkan. Baik. Silahkan duduk. Oke teman-teman, aku akan duduk ya. Aku akan ikut mendengarkan cerita dari Kak Ojan bersama teman-teman di rumah. Dah, aku duduk dulu. Dah, aku duduk ya. Dah, aku dengerin juga ya. Dah, Kelamaan, cepetan duduknya. Oke, dah. Oke. Baik. Koko udah duduk dan Kak Ojan akan memulai ceritanya. Aku akan dengerin. Gak usah masuk lagi. Kak Ojan udah mau mulai. Oke. Baik teman-teman. Muhammad Dafa udah siap. Marsha, Nabila, Ulfa, Meina. Oh, banyak banget ini. Dari Fakih, Ryan, Kansa, Michael. Ada Michael. Atau Mikail bacanya. Lubna, Yazid. Semuanya udah siap mendengarkan. Aku juga siap mendengarkan. Nggak usah masuk lagi. Semuanya udah siap mendengarkan di tempat duduk masing-masing. Ada yang di mobil. Wah, Lubna Aziza kayaknya di mobil. Halo Lubna. Hai. Ada Gusti Fitria kecil amat. Siapa itu ya? Dedek bayi. Oh, itu kakaknya. Oke. Kak Ojan akan mulai bercerita. Aku akan mendengarkan. Nggak usah masuk lagi. Kakak, apa? Jangan marah dong. Kenapa nggak boleh marah? Kamu kan ganggu Kak Ojan terus. Kak Ojan boleh marah dong. Tapi apa? Kata Nabi tahu nggak? Kata Nabi Muhammad. Apa? La taghdab walakal jannah. Artinya? Janganlah marah, bagimu surga. Oh, jadi kalau marah nggak bagus? Nggak bagus. Oke, Kak Ojan nggak marah? Jangan marah ya. Ya. Karena kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Oke. Kak Ojan kebetulan hari ini mau cerita tentang tema itu ke teman-teman di sini. Oke, aku akan dengerin. Oke, silakan duduk. Siap. Oke, teman-teman. Kak Ojan akan memulai ceritanya. Siap ya, teman-teman ya? Yang sudah siap mendengarkan cerita Kak Ojan mau lihat lagi ngangguk-ngangguk dari tempat duduknya masing-masing. Coba. Mana yang ngangguk-ngangguk? Oh, sudah ngangguk semua. Alhamdulillah. Kak Ojan akan memulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya. Pasang tangannya ke atas. Hup. Tangannya ke atas. Pegang kepala. Hup. Lalu telinga. Hup. Duduk yang rapi. Lebih cepat lagi. Siap-siap. Tangannya ke atas. Pegang kepala. Lalu telinga. Duduk yang rapi. Makin cepat lagi. Tangannya ke atas, pegang kepala, lalu telinga, duduk yang rapi. Lebih cepat lagi, siap-siap. Tangannya ke atas, rapi. Lebih cepat lagi, siap-siap. Tangan rapi. Makin cepat lagi, siap-siap. Duduk yang rapi, pasang telinganya. Oh, pinter. Anak-anak SD-nya keren-keren nih. Matanya lihat ke depan. Anak-anak SMP-nya juga hebat-hebat. Yang nonton di Facebook pasti keren-keren juga. Kak Ojan akan memulai ceritanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Dengar ya kan ading-ading SD IT SMP IT balangan.
sebuah kisah tentang Nabi, manusia paling mulia, yang matahari tidak mampu mengalahkan sinarnya. Aujen pakai logat orang Banjar ini, orang Barabai. Purnama pun malu dengan keindahan rupa serta akhlaknya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua sudah sering sekali mendengarkan cerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari sebelum lahir beliau, ada surah namanya Al-Fil, menggambarkan tentang Abrahah dan pasukan gajahnya. Tapi Kak Ojan mau lanjut. Ketika Nabi sudah lahir, tahu nggak teman-teman? Nabi Muhammad itu terkenal sangat jujur. Sehingga ketika Nabi berdagang di usia remajanya, seperti ading-ading SMP IT nih, umurnya segitu, Nabi Muhammad itu terkenal jujur. Kalau berdagang, pedagang lain ketika di pasar itu melakukan apapun yang penting untungnya banyak. Ada yang mungkin seperti ini, ada yang bilang, Ngapain aku jujur-jujur kalau berdagang? Yang penting kalau berdagang itu untungnya banyak. Nggak apa-apa bohong. Yang penting untungnya banyak. Yang penting untungnya banyak. Aku tambahin timbanganku, diberat-beratin timbangannya supaya takaran kalau orang beli berkurang. Jadi daganganku untungnya banyak. ada juga yang mengetahui Nabi berdagang dengan jujur, teman-teman. Bukannya suka, tapi ada yang iri. Banyak yang merasa aneh. Ada yang bilang, aku heran dengan Muhammad itu. Katanya dia kalau berdagang itu jujur. Kalau kita berdagang itu, ya, kalau kita itu, kita belinya berapa, kita kasih selisih yang banyak, supaya untungnya banyak. Kalau ada yang nanya, bisa kurang nggak? Yang kita bilang aja, Bu, ini mah ibu jangan nawar. Ini baru modalnya doang, balik modal doang, Bu. Ini juga udah rugi, padahal masih untung banyak. Tapi tahu nggak, teman-teman? Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja seperti teman-teman SMP IT, ya, Nabi Muhammad kalau berdagang jujur. Ada yang datang untuk beli, Nabi Muhammad selalu bilang, saya belinya harganya segini, ibu mau nambahin berapa silahkan. Sehingga tahu nggak, karena kejujurannya Nabi, bukannya rugi, bukannya bangkrut, ternyata dagangan Nabi adalah dagangan yang paling laris. Kalau yang lain berpikir begini, aku yakin Muhammad itu kalau berdagang dengan cara begitu, nanti dia pasti akan rugi. Mana ada orang berdagang dikasih tahu harga belinya berapa. Orang kalau berdagang tidak perlu memberitahu berapa harganya. Yang penting orang belinya tinggi, kita untung banyak. Kalau Muhammad berdagang seperti itu, dia tidak bisa berdagang, pasti rugi itu. Tapi apa teman-teman? Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, yang masih muda remaja itu untungnya besar, dagangannya laris dan terkenal sukses berdagang. Sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya oleh Khadijah, salah satu saudagar wanita terkaya pada saat itu di kota Mekah. Semakin hari makin untung, makin hari makin sukses, dan Nabi Muhammad SAW itu kaya teman-teman. Dan selain kaya, Nabi Muhammad terkenal jujur dan digelari siapa? Gelar Nabi? Al
Al-Fatihah. Malah Al-Fatihah. Itu mah baca surah Al-Quran. Al-Amin artinya yang dipercaya. Tahu nggak? Salah satu peristiwa yang dipercaya oleh orang-orang, dan itu ketika Nabi belum jadi Rasul, teman-teman. Orang-orang pernah suatu hari Ka'bah, tahu Ka'bah teman-teman kan? Tempat yang kita kalau sholat menghadap ke sana. Yang kalau orang mau umrah, mau haji, berangkatnya ke sana, ke Ka'bah. Ka'bah itu di Makkah. Suatu hari zaman dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih umur 30-an, Ka'bah banjir. Coba, bisa nggak banjir kayak gini nih? Coba tangannya gabungin gini. Kau Jen mau lihat. Oh, bisa tuh teman-teman. Nabila ikut, Meina ikut. Banjir. Ternyata Ka'bah bisa banjir dan rusak, teman-teman. Sehingga suku-suku Quraisy, kabilah-kabilah di sana merenovasi, memperbaiki Ka'bah. Tapi masalah terjadi. Jeng-jeng, ketika Ka'bah selesai dibangun dan orang-orang ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Semua kabilah pemimpin-pemimpinnya berebut ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Berantem mereka. Ada yang satu bilang, ini adalah bagianku. Aku adalah kabilah paling hebat di suku Quraisy ini. Kalian tidak berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Hei, jangan sembarangan ya. Kamu tidak kenal. Kami kabilah tertua. Kamu itu adekku. Kamu tidak berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Kalian tidak usah berkelahi. Kalian tidak tahu aku adalah ketua kabilah terkaya di Quraisy ini. Hei. Cukup. Kalian tidak usah bertengkar. Bagaimana kalau Hajar Aswad kita letakkan secara adil oleh orang yang besok pertama kali datang ke Ka'bah pagi-pagi, subuh-subuh. Rupanya para suku Quraisy dan pemimpin kabilah-kabilah itu sepakat. Siapa yang datang pagi-pagi, dialah yang akan mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad, batu hitam di Ka'bah. Dan tahu siapa yang bangun pertama kali? Ya, yang pertama kali bangun adalah bukan ayam ya? salah. Yang pertama kali bangun dan berangkat ke Ka'bah adalah Nabi kita, seseorang yang belum diangkat jadi nabi. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Datanglah dia ke Ka'bah. Ketika orang-orang ramai-ramai terburu-buru sampai ke Ka'bah, kaget orang-orang. Ternyata Muhammad bin Abdullah yang pertama kali datang. Tapi apakah orang-orang marah, teman-teman? Apakah orang-orang tidak terima? Semua masyarakat Quraisy di Makkah rupanya langsung lega, langsung senang. Kata mereka, wah, ternyata Muhammad Al-Amin yang sudah datang duluan. Kami sepakat. Dia adalah orang yang sangat hebat. Dia orang yang terpercaya. Tidak ada yang bisa berselisih. Karena dia yang meletakkan. Siapa yang sepakat? Semuanya sepakat. Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad gimana teman-teman? Tahu nggak? Rupanya video Kaujan hilang tadi ya. Maaf ya. Rupanya bukan Nabi yang meletakkan itu, tapi kata Nabi Muhammad, kata Muhammad bin Abdullah yang umurnya 30-an tahun itu, kata beliau, ambilkan kain. Kalau kata kita sapu tangan babuncu ampat. Nah, kain ya. Kain, ambilkan kain. Muhammad bin Abdullah meminta diambilkan kain, dibentangkan di atas tanah. Kemudian Muhammad bin Abdullah itu, sang Al-Amin itu, meletakkan Hajar Aswad di atas kain. Dan dia berkata kepada orang-orang, kepada para kabilah, wahai para pemimpin kabilah, silahkan kalian masing-masing memegang ujung kain itu dan mengangkat bersama-sama Hajar Aswad ke atas Ka'bah. Maka senanglah orang-orang Makkah.
merasa adillah mereka. Muhammad selain jujur dia juga adil. Muhammad bin Abdullah memberi solusi atas permasalahan. Tidak ada yang berselisih, nggak jadi pukul-pukulan, nggak jadi berantem. Dan Hajar Aswad bisa diletakkan di Ka'bah. Ternyata tahu nggak teman-teman? Ternyata Muhammad bin Abdullah itu disukai sama semua orang di kota Makkah dan di kota-kota lain, di tempat beliau berdagang, nggak dimusuhin. Sampai suatu hari ketika beliau sudah umur 40 tahun, beliau resah dengan keadaan masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Banyak patung-patung diletakkan di Ka'bah, tidak menyembah kepada Allah melainkan ke patung dulu. Maka beliau pas umur 40 tahun, beliau menyendiri di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu pertama. Siapa yang tahu wahyu pertama surah apa? Betul, kayaknya dari SDIT ini udah tahu nih. Al-Alaq ya. Coba baca sama-sama surah Al-Alaq, Iqra coba dari 1 sampai 5. Bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wow, Kak Ujen sambil lihat ya. Muhammad Haikal lagi duduk di kursi gede. Keren. Ada Dewa Raisya, ada Nadia Amelia. Keren. Ada siapa lagi? Kak Ujen lihat tadi sambil baca. Mikael. Ada Lolita. Halo Lolita. Lagi begini nih Lolita nih. Halo Lolita. Alhamdulillah teman-teman. Ternyata anak-anak Darul Fikri Balangan nih keren-keren nih. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Alhamdulillah. Ternyata ketika Nabi mendapat wahyu pertama, kemudian mendapatkan wahyu kedua supaya membuka selimutnya dan berdakwah, baru orang-orang yang semua suka sama Nabi marah. Ternyata baru orang-orang semuanya jadi nggak suka. Bahkan bilang Nabi itu orang gila. Seperti dalam surah Al-Qalam yang Kak Ujan bacain tadi. Kata orang-orang tuh, Muhammad sudah gila. Dia menyuruh kita untuk meninggalkan berhala-berhala kita yang kita sembah dari nenek moyang kita dulu. Semua orang, kakek kita, nenek kita semua menyembah berhala. Semua beribadah melalui berhala. Dan Muhammad sekarang menyuruh kita langsung beribadah hanya menyembah kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala kita. Muhammad sudah gila. Mereka berteriak begitu teman-teman. Orang yang awalnya mereka sukai ternyata menjadi disebut gila dan penyihir. Gara-gara Nabi Muhammad menyuruh menyembah Allah. Ya. Ternyata Nabi Muhammad jadi tidak disukai. Padahal Nabi Muhammad tetap baik. Tuh, coba. Dan akhirnya Nabi Muhammad disebut gila, teman-teman. Dijauhi, dimusuhi. Marah nggak Nabi? Marah nggak teman-teman? Ayo, siapa yang tahu? Nabi Muhammad disebut gila, marah apa enggak? Kalau marah ngangguk-ngangguk atau enggak geleng-geleng. Nabi Muhammad disebut gila, marah enggak? Kata Fakih nggak marah, geleng-geleng. Tabina juga bilang nggak marah, geleng-geleng. Masya Allah. Betul, Nabi Muhammad itu nggak pemarah. Nabi Muhammad itu sabar luar biasa. Disebut gila nggak marah. Nggak cukup dibilang gila, ada yang sampai melempari Nabi dengan kotoran unta, bahkan isi dalam perut unta. Ada yang bilang juga dilempar pakai batu. Suatu hari Nabi lagi jalan teman-teman menuju Ka'bah. Lalu adalah orang kafir Quraisy yang iseng. Dia bilang, Aku tidak suka dengan Muhammad. Dia menyuruh kami meninggalkan berhala-berhala. Dia sudah menghasut orang-orang kafir Quraisy. Dia sudah menghasut orang-orang Quraisy untuk meninggalkan tradisi kami, budaya kami.
Aku tidak suka. Aku akan melemparnya dengan kotoran unta. Diambil sama dia kotoran, terus mau dilempar Nabi. Itu Muhammad udah lewat. Aku lempar. Dilempar sama dia. Gerakan lambat. Kira-kira kena nggak teman-teman? Kena nggak? Enggak. Kena apa enggak? Kena teman-teman. Nabi kena. Nabi itu kan manusia juga. Nabi itu bukan kayak superhero yang digambarkan di film-film. Nabi Muhammad itu seperti kita manusia biasa. Tapi akhlaknya luar biasa. Dilempar, kotor baju beliau nggak marah. Cuman dibersihkan dan lanjut lagi. Nabi itu tidak pemarah. Ketika beliau berdakwah ke Taif setelah peristiwa meninggalnya paman beliau dan istri beliau, tahu nggak? Bukan cuma dilempar pakai kotoran. Nabi Muhammad sampai dilempar pakai apa? Pakai apa? Ayo, pakai apa? Iya, pakai apa? Iya, betul, pakai apa namanya? Apa? Iya, betul, pakai apa tadi? Coba yang kencang. Oh, iya betul, pakai apa? Pakai batu, pakai kerikil. Sampai dilempar Nabi, sampai Zaid bin Haris kalau nggak salah, tidak bisa menahan batu-batu itu dan Nabi Muhammad SAW kena beliau terluka sampai robek urat nadi kaki beliau dan mengeluarkan darah. Tahu nggak teman-teman? Ketika Nabi kena lemparan itu berdarah beliau. Coba kalau kita dilempar sama orang sama batu, marah nggak kita? Coba marah apa enggak? Tuh kalau kita marah kan, apalagi sampai berdarah. Tapi Nabi datang malaikat yang menjaga 2 gunung di Gunung Taif itu. Ada 2 malaikat penjaga Gunung Taif berkata kepada Nabi, Assalamualaikum kum. Wahai Rasulullah, loh. Apakah kau mau berdoa kepada Allah supaya kami timpakan 2 gunung ini kepada orang-orang Taif. Sampai Nabi ditawarin malaikat untuk dilemparin tuh gunung bukit Taif ke orang-orang Taif. Saking malaikat nggak suka Nabi yang mulia dilempari batu. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad nggak marah. Nabi Muhammad nggak pemarah. Malah mendoakan, kata Nabi, semoga kelak dari Taif ini muncullah laki-laki, perempuan, kakek, nenek, anak-anak yang menyeru kepada kalimat Allah. Jadi coba kau Jen mau tanya, Nabi Muhammad pemarah apa enggak? Ngangguk apa geleng? Nabi Muhammad enggak pemarah. Belum selesai sampai di situ. Sampai kaget Ryan ya. Belum sampai di situ teman-teman. Tahu nggak? Ketika Nabi sudah berdakwah selama 13 tahun di Makkah, orang-orang makin marah dan mau membunuh Nabi. Tadi diejek gila, udah, ya kan? Dilempar pakai kotoran, udah. Dilempar pakai batu sampai berdarah, udah. Dan sekarang mau dibunuh. Kata orang kafir itu, wahai para penduduk kota Makkah, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, baginya akan kami hadiahkan 100 ekor unta. Aku tidak usah diberi hadiah juga akan aku kejar dia. Tenang. Orang-orang ingin mengejar Nabi, teman-teman. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi. Sampai mau dibunuh, dan akhirnya Nabi hijrah kemana? Ke Madinah atau Yathrib. Hijrah beliau diusir dari rumah. Coba kita ulang lagi ya. Nabi dibilang gila. Nabi dilempar kotoran unta. Nabi dilempar batu sampai berdarah. Nabi mau dibunuh. Dan Nabi diusir dari rumahnya di Makkah menuju Yathrib. Marah nggak Nabi, teman-teman? Coba, kalau marah ngeleng, ngangguk. Marah apa enggak?
Betul Dafa, betul Syahdan, betul Zahratun Nisa, betul Nabila. Nabi nggak marah karena Nabi tidak pemarah. Nah, dan akhirnya ketika Fathul Mekah, Nabi sudah hijrah di kota Madinah, membangun pasukan dan bisa menaklukkan kota Mekah. Coba bayangin, Nabi datang dengan ribuan pasukan, mengepung kota Mekah dan orang-orang kafir Quraisy nggak berdaya. Kira-kira Nabi Muhammad langsung ngamuk-ngamuk nggak? Langsung marah-marah nggak? Nggak. Nabi kata Ryan. Nabi nggak marah. Nabi nggak ngamuk-ngamuk, malah dimaafkan. Kata Nabi, yang masuk ke dalam Ka'bah, aku ampuni. Yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, aku ampuni. Saking Nabi Muhammad baik. Coba, Nabi Muhammad baik apa enggak? Baik sekali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kau jangan mau tanya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang mau akhlaknya kayak Nabi? Bilang saya. Masya Allah. Kurang semangat. Siapa yang mau seperti Nabi? Bilang ulun. Masya Allah. Ryan tinggi banget. Ngangkat tangannya. Keren. Nabi itu nggak pemarah. Makanya ketika suatu hari ada sahabatnya yang nanya, ya Rasulullah, apa amalan yang mudah aku lakukan tapi bisa bikin aku masuk surga? Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jadi ini buat adik-adik SD IT, SMP IT, Darul Fikri Balangan, juga buat ustadz ustazahnya di Yayasan Al-Izzah Balangan, juga buat Kak Ojan. Kita kalau mau kayak Nabi, salah satu yang kita teladani dari Nabi, la taghdab, janganlah marah. Susah nggak? Susah Kak Ojan. Aku nggak bisa Kak Ojan kalau nggak marah. Kak Ojan juga masih belajar. Ada nggak yang ini? Ih, Kak Ojan, kalau nggak marah itu susah tahu. Kan kalau ada yang nyubit, atau ada yang gelitikin, terus ada yang kan aku maunya marah. Ada nggak yang gitu? Iyalah, susah ya nggak, kalau nggak marah ya susah. Emang caranya gimana? Seto. Apa kata Jarjit ya supaya nggak marah? Emang bisa susah, bisa mudah. Tapi kalau kita mau belajar, Kak Ojan juga mau belajar, semoga kita bisa kayak Nabi. Gimana kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Coba bareng-bareng. Kak Ojan mau dengar suara teman-teman. Dari situ aja, nggak usah di-unmute. Kata Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Nggak usah banyak-banyak teman-teman. Di hari kelahiran Nabi ini, di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, nggak usah banyak-banyak yang kita pelajari dari Nabi. Mulai dari yang kecil, satu aja ya. Satu aja. Sedikit aja. Coba janji. Alfa Zikri katanya gini. Gitu ya. Dikit aja. Satu aja, coba ya. Mulai hari ini kita janji supaya belajar tidak marah. Mau? Ngangguk-ngangguk. Mau? Oh, mau. Siap. Coba. Tangannya ke atas. Pegang dadanya. Tepuk-tepuk. Coba ya, kita ikutin ya. Bilang, aku janji tidak suka marah-marah. Aku janji insya Allah lebih sabar. Masya Allah. Amin. Bismillah. Kak Ojan juga belajar teman-teman. Karena menjadi seperti Nabi itu harusnya bisa. Yang penting kita mau belajar ya. Belajar sedikit demi sedikit supaya tidak jadi pemarah lagi. Bismillah. Mulai hari ini semoga tidak jadi pemarah. Ada yang nanya-nanya tuh.
Katanya bonekanya mana Kak Ojan? Namanya bukan Onek itu, namanya Koko. Koko. Iya kak, Ah, ini datang lagi. aku kan dengerin. Emang dengerin? Heeh. Oh, dengerin apa tadi? Dengerin Heeh. ke Ojan. Kak Ojan ngapain? Anu, Anu apa? tadi Heeh. ke Ojan Mm-mm. cerita Cerita tentang tentang apa? tentang anu, Anu apa? Cerita apa? tentang itu loh. Tentang apa? Itu namanya Cerita apa? aku nggak tahu. Kok nggak tahu? Katanya dengerin. Dengerin kak, Dengerin apa? cerita Mm-mm. tentang Nabi. Tentang Nabi, betul. Tentang Nabi. Kak Ojan cerita tentang Nabi tadi panjang. Heeh. Satu yang lagi dipelajari sama Kak Ojan lagi belajar, teman-teman lagi belajar. Aku juga belajar Belajar apa? supaya tidak marah. Supaya nggak marah. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Heeh. Oke. Gimana caranya supaya nggak marah? Caranya Mm-mm. ada Ada 5. ada 5. Nih, 5. Jarimu bukan 5 itu. 5. Kan jari 5. Coba lihat jarimu. Hitung. 1, 2, 3, 4. Kok jariku cuma 4? Iya, jarimu kok cuma 4? Satunya mana? Kan kamu boneka, jarinya cuma 4. Oh, ada 5. Oke. Kak Ojan mau ngasih tahu teman-teman ada 5 cara Heeh. yang diajarkan Nabi supaya tidak marah-marah, supaya nggak pemarah. Oke. Aku juga mau tahu. Oke, mau tahu? Heeh. Duduk dulu. Oke. Teman-teman, sudah janji kan tadi kita mau belajar nggak marah-marah. Nih, terakhir Kak Ojan, kita mau belajar nggak marah-marah. Hafalin ya, supaya kita nggak pemarah, caranya pertama, oke, yang pertama, kalau kita mau marah, baca ta'awuz. Baca apa? Baca ta'awuz. Gimana ta'awuz? Gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau mau marah, baca ta'awuz. Misalnya gini. Teman-teman kan mau marah nih. Aku mau marah. Aku mau berubah menjadi Hulk. Malah jadi Hulk. Emang Avengers ya? Aku mau marah, tapi nggak mau marah. Caranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awuz karena kata Nabi, marah itu dari syaiton dan berlindunglah kepada Allah dari godaan syaiton. Jadi kalau mau marah baca apa? Baca ta'awuz. Coba baca ta'awuz bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kak Ojan, kalau nanti ibuku mau marah-marah, aku gimana? Baca ta'awuz juga? Iya, kalau ibunya mau marah, bilangin ke ibu. Mama bemamai nih. Ya kan? Anu pian-pian tani hendak bemamai mama, je mamanya gini. Nah, ikam ninak udah mama pada hiha mandi kasih mama sariki juga nih. Oh, mamanya menyariki penyangitan. Pada hinu mama. Mak, ujar Kak Ojan, ujar Nabi, mak amun pian hendak marah supaya kada marah, baca ta'awuz mak, baca auzubillah mak. Kada hendak nah. Mama hendak menyarik-nyarik nah mama nah. Oh, hendak bermamai mama. Baca ta'awuz mak, kada hendak. Oh, je mama. Baca ta'awuz. Kalau mamanya nggak mau baca ta'awuz gimana? Bacain. A'udzu billahi min. Emang mamanya mau diruqyah. Ingetin ya, teman-teman ya, kalau mau marah baca ta'awuz. Ibunya kasih tahu, bapaknya kasih tahu, temennya kasih tahu. Supaya kata Nabi supaya nggak marah baca ta'awuz. Naila pinter tuh dari tadi ikut Kak Ojan. Coba Naila kita bareng-bareng baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 baca ta'awuz.
Kedua, kalau kita mau marah, caranya supaya nggak jadi marah. Kedua ya, ingat, nih tangannya gini. Yang taus tadi tangannya gini, yang kedua gini. Yang kedua, berwudu. Apa? Berwudu atau baudu ujar orang kita tuh baudu, berwudu. Karena kalau berwudu kan seger tuh muka tuh, dibasuh mulut, hidung, mukanya, tangannya, rambutnya, badannya. Kok badan mah mandi, kaki ya, kakinya. Setelah wudhu insya Allah lebih segar. Karena kata Nabi itu, kalau marah kan dari setan. Dan setan itu dibuat dari api. Maka padamkan api dengan air dengan cara berwudu. Ya, yang pertama baca ta'awuz, yang kedua berwudu. Yang ketiga gimana Kak Ojan? Supaya nggak marah. Supaya nggak marah, yang ketiga, kalau marahnya berdiri, langsung duduk. Ya, kalau marahnya lagi duduk, langsung tiduran. Oke, supaya nggak jadi marah. Kalau lagi nyetir, terus marah gimana Kak Ojan? Langsung tiduran, nabrak dong. Jangan. Tertabrakan. Lagi naik motor marah-marah malah tiduran di motor. Langsung jatuh ya Naila ya Radit ya. Rahmat tuh dengerin juga, Masya Allah Rahmat. Kopiahnya bagus Rahmat. Terus, sebentar, Pak Ujan mau cek. Oh udah. Terus gimana caranya supaya nggak marah lagi? Tadi apa? Baca ta'awuz. 2, berwudu. Ketiga, kalau marah berdiri, duduk. Kalau duduk, tiduran. Yang berikutnya apa? Supaya marahnya nggak jelek, ya. Kalaupun marah, jangan ngomong. Kalau marah, diam. Ya, coba gini. Yang keempat, kalau marah, diam. Kalau marah, diam. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau marah, diam. Kalau marah, diam. Lebih baik diam, teman-teman. Kalau marah itu. Karena kalau marah, terus kita ngomong, maka yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik dan menyakiti hati orang. Maka kalau marah lebih baik diam. Oke? Yang terakhir, kalau masih marah gimana? Kalau masih marah yang terakhir, ingat pesan Nabi. Apa? Ingat pesan Nabi. Apa kata Nabi tadi? La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Siapa yang mau masuk surga bilang saya. Kurang semangat, lebih semangat. Siapa yang mau masuk surga? Oh, lebih semangat bilang saya. Siapa yang mau masuk surga? Lebih keras lagi. Siapa yang mau masuk angin? Masuk angin. Kalau masuk angin ntar dikerokin sama ibunya. Kalau mau masuk surga, pas lagi marah, ingat-ingat. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Insya Allah. Terus kalau perlu ditambahin, baca sholawat kalau lagi marah. Baca ta'awuz, baca sholawat. Supaya nggak marah-marah lagi. Kalau teman-teman di Mesir sana, kalau lagi ada yang berantem, langsung ada yang bilang, Shollu ala Nabi. Ayo bersolawat kepada Nabi. Supaya orang nggak jadi marah. Coba, siapa yang mau seperti Nabi bilang saya. Insya Allah semoga Kak Ojan berdoa, teman-teman berdoa, Ustadz Ustazahnya berdoa, semoga kelak, semoga nanti dan hari ini anak-anak SDIT dan SMPIT Darul Fikri Balangan menjadi anak-anak yang bisa mencontoh meneladani Nabi Muhammad SAW. Amin. Semoga anak-anak jadi soleh-solihah. Amin. Semoga anak-anak SDIT SMPIT Darul Fikri Balangan menjadi anak-anak yang bisa mencintai Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang khususnya hari ini, mulai hari ini semoga anak-anak SDIT, SMPIT Darul Fikri Balangan, Ustadz Ustazahnya, para orang tuanya, dan terutama juga Kak Ojan, semoga kita semua bisa meneladani Nabi supaya tidak gampang marah dan lebih sabar. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang senang hati, mari kita lakukan. Siapa yang
senang hati, ucap alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga Allah memberkahi SDIT Darul Fikri Balangan dan SMP IT Darul Fikri Balangan beserta anak-anaknya, ustadz-ustazahnya, pengurus yayasannya, semua yang ada di dalam, dan juga para orang tua diberkahi dengan keteladanan Nabi. Semoga kita semakin sabar, tidak gampang marah. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Ojan sudah selesai teman-teman ceritanya. Alhamdulillah. Kak Ojan panggil lagi ustadz kita dari SMPIT atau SDIT Darul Fikri Balangan. Kak Ojan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.